Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Nurhayati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Yang saya sayangi teman-teman kelas weekend. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, begitu juga karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester 5. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi bisnis, yaitu pada bab komunikasi dengan orang lain. Nah, apa sih komunikasi itu sendiri? Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu yang dilakukan dengan sistem yang baik. Nah, baik itu dengan menggunakan simbol-simbol, sinyal-sinyal, ataupun perilaku dan tindakan. Nah, penting untuk kita mengetahui yaitu unsur-unsur dalam komunikasi. Unsur dalam komunikasi yang pertama adalah komunikator. Apa sih komunikator? Komunikator adalah siapa yang menyampaikan dalam komunikasi. Nah, yang kedua ada pesan. Ini berkaitan dengan apa isi pesan yang disampaikan. Unsur yang ketiga yaitu media. Nah, berkaitan dengan media apa yang digunakan dalam penyampaian komunikasi. Unsur yang keempat yaitu komunikan. Komunikan ini adalah siapa yang diajak untuk berkomunikasi, siapa lawan bicara kita ketika penyampaian komunikasi. Nah, unsur yang terakhir yaitu efek. Ini berkaitan dengan efek apa yang kita harapkan dan efek apa yang akan kita akibatkan dalam berkaitan dengan komunikasi yang kita sampaikan. Nah, selain unsur yang perlu kita ketahui, penting juga untuk kita mengetahui jenis-jenis daripada komunikasi. Terdapat dua jenis komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal adalah komunikasi yang mana penyampaian pesannya dilakukan menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan ataupun dengan tulisan. Nah, contohnya ketika kita berkomunikasi dengan bertatap muka langsung, ataupun ketika kita membaca koran, membaca majalah, ataupun ketika kita membuat surat perjanjian, membuat surat lamaran pekerjaan atau CV, ataupun sebagainya. Yang kedua yaitu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang mana penyampaian pesannya tidak menggunakan kata-kata, ya, melainkan komunikasi disampaikan dengan gestur tubuh, gaya bahasa tubuh, ekspresi wajah, begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, bahkan serta emosional saat kita menyampaikan sebuah hal dalam komunikasi. Contohnya ketika seseorang menggerutkan dahi untuk menunjukkan keseriusan atau sedang berpikir, ketika orang mengangkat pundak dan kedua tangan menunjukkan itu orang sedang bingung atau menunjukkan ketidaktahuan. Contoh lain nih, misalkan seseorang itu menggeritkan gigi, itu biasanya untuk menunjukkan ketika orang yang sedang marah. Selain unsur dan jenis komunikasi, sangat penting juga untuk kita mengetahui apa tujuan komunikasi. Nah, tujuan komunikasi yang pertama agar orang lain mudah menerima apa yang kita sampaikan, agar orang lain mudah mengerti apa yang kita sampaikan. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Selain itu,
agar kita dapat mengerti apa yang orang lain sampaikan, apa perkataan orang lain. Tujuan lain yaitu agar gagasan atau ide pokok pribadi dari diri kita itu diterima oleh orang lain, khususnya terutama itu dalam suatu forum atau organisasi. Nah, tujuan lainnya yaitu komunikasi sebagai penggerak untuk seseorang agar melakukan sesuatu, misalnya pada kerja bakti ataupun sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, saya di sini akan sedikit berbagi nih bagaimana sih tips-tips berkomunikasi yang baik. Nah, yang pertama yaitu berbicara secara efektif. Maksudnya tidak bertele-tele, berputar-putar, tidak berputar-putar, didominasi langsung pada poin pembicaraan. Tentunya hal ini akan membuat lawan bicara kita lebih mudah untuk lebih mendapatkan apa yang kita sampaikan, agar mereka lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Nah, tips yang kedua yaitu berbicara dengan penuh motivasi. Nah, maksudnya apa? Di sini ketika kita menyampaikan sesuatu hal itu haruslah bersifat mendorong. Agar apa? Agar lawan bicara kita tergerak, untuk melakukan sesuatu yang mereka dengar dari kita saat berkomunikasi, agar juga mereka tetap fokus pada komunikasi yang kita sampaikan. Ya, tips yang ketiga yaitu berbicara agar mendapat perhatian. Loh, kok mendapat perhatian? Oh iya, mendapat perhatian. Maksudnya di sini ketika kita berkomunikasi, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada lawan bicara kita, itu diusahakan dilakukan dengan gaya yang menarik. Misal kita sampaikan sesuatu hal yang baru yang belum pernah mereka dengar, itu akan membuat mereka lebih fokus, lebih kepada kita dalam mendengarkan. Misal contoh lain, ketika kita komunikasi dengan teman sebaya, itu kadang perlu kita selip-selipkan sedikit humor ataupun intermezzo, agar apa? Kesannya itu komunikasi tidak terlihat garing, begitu. Nah, tips yang terakhir yaitu berbicara dengan menggunakan keinderaan yang kita miliki. Misal nih, contoh nih, menggunakan senyuman, menggunakan ekspresi wajah yang berseri-seri, misalkan ataupun dengan menunjukkan kerutan wajah, kerutan dahi maksud saya, agar apa? Agar lawan bicara kita itu berpikir dan tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu benar-benar serius, benar-benar penting untuk mereka dengarkan. Begitu. Nah, saya di sini juga akan sedikit menyampaikan tentang komunikasi lintas budaya. Apa sih komunikasi lintas budaya? Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang dilakukan di dunia bisnis. Komunikasi yang dilakukan di dunia bisnis yaitu dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu wilayah tertentu atau negara tertentu. Contohnya ketika kita di suatu negara itu perlu kita sedikit belajar mengenal budaya-budaya di suatu wilayah nih, agar apa? Agar tidak terjadi kesalahpahaman saat kita berkomunikasi. Nah, saya juga akan menyampaikan nih sedikit tips-tips dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Yang pertama yaitu
belajar tentang budaya. Nah, perlu kita sedikit belajar tentang budaya, mengenal bahasa asing, itu sangat penting untuk perlu kita kembangkan, sangat penting juga untuk perlu kita kaji. Agar apa? Agar ketika kita bertemu dengan orang yang beda budaya, kita dapat berkomunikasi dengan baik. Misal nih, contoh nih, di Spanyol nih, orang budaya dari mereka berjabat tangan itu antara 5 sampai 7 ayunan. Nah, ketika mereka melepaskan jabat tangan belum pada antara 5 dan 7 ayunan, maka anggapan mereka itu adalah menolak. Nah, beda lagi di Prancis, mereka berjabat tangan hanya dengan sekali ayunan. Nah, tips yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan dalam kita berbudaya asing. Nah, ini adalah salah satu langkah awal nih untuk mengembangkan juga yang kita ketahui tentang budaya asing, agar nantinya ketika kita berhadapan dengan orang yang berbudaya asing, kita tidak terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Dan juga hal ini dapat juga mengembangkan skill dalam kita berbicara, dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang kita ketahui, dan juga dapat memudahkan saat kita beradaptasi di suatu negara atau di suatu budaya tertentu, terutama ketika kita berhadapan dengan orang yang berbudaya asing. Nah, yang ketiga ada negosiasi lintas budaya nih. Negosiasi, setiap orang nih yang berbeda budaya biasanya memiliki negosiasi atau pendekatan negosiasi yang berbeda pula. Misalnya di negosiator dari Amerika itu lebih cenderung impersonal. Mereka melihat sudut pandang ekonomi dan mengenal bahwa kepercayaan itu sangat penting. Beda lagi dengan negosiator dari China dan Jepang. Mereka lebih mengedepankan situasi yang bersabar dan lebih mengedepankan hubungan antara personal atau pribadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita dapat mengambil kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan, bahwasanya ringkasnya komunikasi itu memang sangat penting untuk kita perhatikan. Begitu juga dengan unsur-unsur dalam komunikasi, jenis-jenis komunikasi, dan begitu juga dengan tujuan daripada komunikasi. Nah, penting juga untuk kita mengetahui budaya asing dalam komunikasi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kataan saya dalam berbicara, dalam penyampaian materi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.